Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 51. Dan sebaliknya, In Hong juga memandang wajah Bun Hou seolah-olah baru sekarang dia menemukan ketampanan dan kegagahan wajah pemuda itu. Ah! In Hong berseru dan cepat menarik tangannya. Maaf, Hong Moi. Bun Hou juga cepat melangkah mundur. Napas mereka agak memburu. In Hong menundukkan mukanya. Muka itu tentu merah sekali, pikir Bun Hou, di dalam cuaca yang agak remang-remang kelihatan gelap. Namun mata itu mengerling dari bawah, kerlingan yang seperti menggapai. Seperti didorong oleh tenaga yang tidak kelihatan, Bun Hou melangkah maju lagi, jantungnya berdebar sampai terdengar di dalam kedua telinganya. Benarkah penglihatannya? Dia melihat gadis yang menundukkan muka itu mengerling malu-malu dan tersenyum. Dan dada yang membusung itu kelihatan naik turun, napasnya memburu. Hong Moi, kembali jari-jari tangannya menyentuh, perlahan saja, di ujung pundak gadis itu. Pundak itu tertutup baju dan sentuhan itu hanya perlahan saja, akan tetapi sungguh aneh. Sentuhan yang ringan ini mendatangkan getaran hebat yang membuat seluruh tubuh In Hong menggigil dan juga Bun Hou merasa betapa gairah yang dahsyat mendorongnya untuk merangkul gadis itu dan mendekap sekuatnya. Dengan seluruh kekuatan batinnya, dilawannya gairah ini dan kedua kakinya menggigil. Ada apa, Koko? Dara itu mengangkat mukanya benar saja merah sekali setelah kini tertimpa sinar dari luar dan sepasang mata itu amat bercahaya seperti ada apinya, seolah-olah di dalam tubuh gadis itu terjadi kebakaran. Tidak, aku hanya hendak mengatakan kau cantik sekali, Hong Moi. Bun Hou sendiri terkejut mendengar kata-katanya ini. Apa yang telah terjadi? Dia menanti kemarahan Dara itu andai kata akan menamparnya, dia akan menerimanya dengan rela karena dia menyadari betapa lancang mulutnya. Akan tetapi aneh. In Hong tidak marah, malah tersenyum, senyum manja dan senyum yang membayangkan kebesaran hati yang bangga. Terima kasih. Houko, suaranya tersendat-sendat. Mereka masih saling pandang dan akhirnya tak kuat lagi menahan gelora hatinya yang membuatnya seperti mabok dan tidak sadar. Bun Hou merangkul leher gadis itu. Anehnya, In Hong juga balas merangkul pinggangnya, kini muka mereka saling berdekatan, begitu dekat sehingga mereka saling merasakan tiupan nafas masing-masing. Bibir mereka hampir saling bersentuhan, akan tetapi naluri kewanitaannya membuat In Hong menundukkan muka dan menyembunyikan mukanya di dada Bun Hou, mendekap dada itu dengan mukanya dan mengeluh. Houko. Hong Moi Hong Moi. Bun Hou terengah sambil mendekap kepala itu ke dadanya, timbul berahinya yang amat hebat sehingga ingin rasanya dia memasukkan kepala itu, seluruh tubuh gadis itu, ke dalam dirinya agar menjadi satu dan takkan terpisah lagi dengan dia. Hihihihihi. Suara ketawa ini seperti halilintar menyambar Bun Hou dan In Hong. Keadaan setengah sadar tadi kini buyar dan seperti ada sinar terang memasuki benak mereka, membuat mereka maklum bahwa mereka sedang diintai orang. Bun Hou melepaskan pelukannya, berseru kaget dan meloncat ke belakang. Dia terhuyung. In Hong juga memandangnya dengan mata terbelalak, kedua tangannya menekan pipi sendiri, bingung dan terkejut. Hong Moi, celaka, kita keracunan. Bun Hou berseru dan mengepal tinjunya karena ada rangsangan yang makin hebat mendorongnya untuk mendekati gadis itu. Ah, pantas aku merasa tidak wajar, panas sekali, tentu dalam makanan tadi. Dalam arak mungkin. Hahaha, terdengar suara ketawa Ang Bin Chiu Kui. Memang kau pintar, putra Chin Ling Pai. Racun itu berada dalam arak tadi dan kalian sudah meminumnya. Kalian tahu racun apa? Isteriku yang cantik dan cerdik, kau ceritakan agar mereka itu dapat bersenang sepuasnya, hahaha. Hihihi, sebetulnya bukan racun berbahaya, kalian boleh tenang-tenang saja. Lebih baik dinamakan obat, dan arak itu kuciptakan sendiri, namanya arak malam pengantin. Bersenanglah kalian. Coatok Sianli iblis betina cabul. In Hong membentak marah. Kalau sekali aku dapat berhadapan denganmu, akan kuhancurkan kepalamu. Jangan harap kau dapat mempermainkan kami. Bun Hou juga berteriak, namun jantungnya berdebar aneh dan ada suatu kekhawatiran besar timbul di dalam hatinya. Hahaha, mari kita sama lihat. Binatang-binatang seperti kuda dan kerbau saja tidak kuat menahan pengaruh obat ciptaan isteriku itu,
apalagi manusia, dan masih muda seperti kalian. Hahaha, ingin kulihat putra ketua Qin Lingpai berzina di dalam kamar tahanan, kata pula Ang Bin Chiu Kui. Dan aku ingin sekali melihat Yap In Hong perawan sombong yang telah membunuh sahabatku Hua Qin Jin itu menyerahkan kehormatannya secara murah seperti seorang pelacur, terdengar suara Hek Isian Kou. Mendengar ini, terkejutlah Bun Hou. Kiranya itulah rencana mereka. Dia dan In Hong sengaja diberi minum racun yang agaknya merupakan racun perangsang nafsu berahi agar mereka berdua dalam keadaan tidak sadar melakukan hubungan kelamin, berzina di dalam kamar tahanan itu dan disaksikan oleh mereka. Maksud mereka tidak lain tentu agar mereka dapat menyebarluaskan peristiwa itu untuk menghancurkan nama dan kehormatan dia sebagai putra ketua Qin Lingpai dan Yap In Hong sebagai seorang putri yang dipercaya oleh kaisar. Manusia-manusia iblis. Jangan mengharap kalian akan dapat memaksa kami melakukan perbuatan hina. Kami bukanlah manusia-manusia macam kalian. Bun Hou membentak marah. Hayo masuklah kalian ke sini kalau berani. In Hong juga berteriak. Akan kuhancurkan kepala kalian satu demi satu. Hihihi, malam pengantin kenapa diisi dengan ribut-ribut? Yang tidak tahu akan menyangka pengantinnya cekcok. Choa Tok Sian Li mengejek. Pest, isteriku, diamlah. Kita beri kesempatan mereka bermesra-mesraan, terdengar suara Ang Bin Chiu Kui dan akhirnya mereka bertiga itu tidak bersuara lagi, akan tetapi dua orang muda itu merasa yakin bahwa mereka, setidaknya suami istri cabul itu, tentu diam-diam mengintai dari luar. Mereka berdiri berhadapan, hati mereka penuh ketegangan, akan tetapi juga penuh dengan gelora nafsu berahi yang menyesakkan dada. Hong Moi, bagaimana rasanya tubuhmu? In Hong yang merasa kepalanya pening itu duduk di tepi pembaringan. Kepalaku pening, Houko, dan tubuhku panas sekali, seolah-olah ada api yang membakar di dalam tubuh, hampir tak tertahankan rasanya, Houko. Demikian pun keadaanku, Hong Moi. Kita tahu bahwa ini adalah akibat racun mereka. Kita harus melawannya, Hong Moi. Duduklah dan atur pernapasan, masukkan hawa murni sebanyaknya, pergunakan sinkang untuk mengusir hawa yang memabukkan. Bun Hou sendiri lalu duduk bersila di atas lantai, sedangkan In Hong duduk bersila di atas pembaringan, keduanya memejamkan mata dan melawan dorongan hasrat nafsu berahi yang makin kuat. Akan tetapi dua orang muda itu tidak tahu bahwa arak beracun buatan Choa Tok Sian Li itu memang amat luar biasa. Arak seperti itu terkenal dimiliki oleh para raja kuno di Sailan. Seperti raja-raja di negara manapun juga di dunia ini di zaman kuno, mereka tidak hanya memiliki seorang istri, melainkan memelihara banyak selir. Tentu saja jika mereka mendapatkan seorang selir baru, seorang perawan yang usianya baru belasan tahun, raja itu tidak dapat mengharapkan pelayanan yang baik dari dara remaja itu. Pertama-tama karena anak itu memang belum tahu apa-apa, kedua kalinya karena tentu saja wanita muda itu tidak suka melayani seorang pria tua. Sungguh pun pria itu seorang raja. Karena ini, untuk menyenangkan hati raja yang pada masa itu dianggap sebagai utusan Tuhan atau manusia pilihan, maka para ahli pengobatan lalu membuatkan minuman arak yang mengandung racun atau obat perangsang yang amat kuat. Obat ini juga sekaligus merupakan racun, kalau pada ukuran tertentu merupakan obat mujarab untuk mendatangkan rangsangan berahi sehingga raja yang tua itu akan memperoleh pelayanan istimewa dari seorang gadis yang masih perawan sekalipun, juga untuk raja sendiri yang sudah kekurangan gairah itu dapat dirangsang kembali oleh pengaruh obat. Akan tetapi kalau melewati ukuran tertentu akan dapat mematikan orang yang bagaimana kuat pun. Choa Tok Sian Li adalah seorang ahli racun, maka tentu saja dia dapat membuat obat perangsang ini yang dibuatnya dari sebangsa lalat istimewa yang hanya terdapat di rawa-rawa di daerah utara Sailan. Lalat-lalat ini dikeringkan dan ditumbuk halus, dicampur beberapa macam akar yang mempunyai daya panas, lalu dicampur arak. Sama sekali tidak merubah rasa arak sehingga mudah saja meracuni orang lain. Bun Hou dan In Hong adalah dua orang muda yang sudah memiliki dasar sinkang kuat. Kalau hanya terkena pukulan beracun saja, atau hawa beracun mengeram di tubuh, tentu mereka akan dapat menyelamatkan diri dengan pengerahan sinkang mengusir hawa beracun itu. Akan tetapi, arak itu langsung menyerang darah dan otak, langsung menembus bagian otak yang menggerakkan nafsu berahi sehingga biarpun mereka mengerahkan sinkang, tetap saja tidak mampu mengusir rangsangan berahi itu. Makin malam, makin tersiksalah mereka berdua.
Lebih-lebih lagi In Hong yang pada dasarnya sebetulnya memiliki gairah yang menggelora dan darah yang panas, hanya sejak kecil semua itu ditutupi oleh sikap dingin akibat didikan gurunya. Keadaan darah ini seperti gunung api tertutup salju, kelihatan dingin luarnya, akan tetapi di sebelah dalam menggelora dan panas sekali. Kini, beberapa kali In Hong mengeluh dan merintih dan duduknya sudah tidak tetap lagi. Beberapa kali dia membuka mata memandang ke arah Bun Hou dengan mata sayu dan setengah terpejam, seperti mata orang mengantuk, agak basah, hidungnya kembang kempis, mulutnya setengah terbuka, bibirnya bergerak-gerak dan napasnya memburu, terdengar rintihan halus dari dalam kerongkongannya. Semua ini merupakan tanda-tanda seorang wanita yang sedang diamuk rangsangan berahi. Bun Hou juga sukar dapat mempertahankan dirinya. Dia pun sudah membuka mata, memandang ke arah In Hong, melihat gadis itu kini merebahkan diri, menggeliat-geliat seperti cacing terkena abu panas. Oh! Houko, ah! Houko, tolonglah aku, tolonglah, In Hong merintih-rintih memelas sekali. Pertahankanlah, Hong Moi. Memang, pengerahan Sinkang tidak menolong, jalan satu-satunya hanya bertahan sampai pengaruhnya lenyap kembali bersama waktu. Kita harus mempertahankan, harus Dan Bun Hou cepat memejamkan matanya kembali karena dalam keadaan terangsang hebat seperti itu, melihat In Hong menggeliat-geliat merupakan pemandangan yang menambah rangsangan makin hebat. Hou Koko, aku tidak tahan lagi. Hou Koko, panas sekali, panas sekali tubuhku. Dan In Hong mulai melepaskan bajunya, direnggutnya begitu saja sehingga ada yang robek dan nampaklah sebagian dari dadanya yang putih mulus. Hong Moi, jangan, Hong Moi. Bun Hou meloncat, hampir jatuh karena dia terhuyung dan mendekati pembaringan itu, cepat dia menutupkan kembali baju In Hong yang setengah terbuka. Hou Koko, panas sekali, aku tak tahan, In Hong mengeluh dan setengah terisak. Pertahankan, adikku, pertahankan. Oh, Hou Ko. In Hong merintih dan terisak, merangkul leher pemuda itu. Bun Hou memejamkan matanya dan memalingkan mukanya agar jangan sampai mukanya menyentuh muka darah itu. Akhirnya In Hong terisak dan menyembunyikan mukanya di dada Bun Hou. Hou Koko, suaranya memelas sekali, tergetar dan berbisik serak. Bagaimana, Hong Moi? Hou Koko, selama hidupku, belum pernah aku mengalami seperti ini, aku tidak kuat, Koko, aku tidak peduli, kau lakukanlah sekehendak hatimu. Kedua lengan In Hong yang merangkul itu makin menguat dan mukanya dibenamkan di dada pemuda itu, tubuhnya tergetar dan panas sekali, matanya terpejam dan ada beberapa titik air mata di atas kedua pipinya. Bun Hou merasakan suatu dorongan yang amat kuat dan dia pun merangkul akan tetapi dia menekan perasaan hatinya sedemikian rupa agar tidak sampai melakukan hal yang lebih jauh daripada berpelukan itu. Tidak, Hong Moi, tidak. Kita harus kuat. Hong Moi, betapa aku cinta padamu, Hong Moi. Aku cinta padamu. Hou Ko. In Hong terisak, tidak karuan perasaan hatinya mendengar pengakuan ini. Dia masih memejamkan matanya karena kepalanya pening dan dia dalam keadaan hampir tidak sadar, sama sekali tidak ingat lagi berada di mana dan berada dalam keadaan bagaimana. Kalau kau cinta padaku, apa salahnya lagi? Aku rela menyerahkan jiwa ragaku. Hong Moi, tidak. Bun Hou yang hampir tidak kuat lagi itu melepaskan pelukannya dan meloncat jauh ke belakang, sampai tubuhnya menabrak dinding dan dia roboh terguling. Dia lalu duduk bersila dan memejamkan mata, berusaha sekuatnya untuk melawan dorongan hasrat yang bernyala-nyala itu. In Hong terisak di atas pembaringan. Selama hidupnya, belum pernah dia menangis, dan baru sekarang ini darah perkasa yang biasanya berhati baja itu terisak dan merintih-rintih. Kau benar. Hou Ko, kau benar. Hening kini di kamar itu, yang terdengar hanya isak tertahan dari In Hong yang masih rebah di atas pembaringan. Pakaian gadis itu sudah tidak karuan, di sana-sini terbuka karena dia menggeliat-geliat tadi. Beberapa kancing baju terbuka didiamkannya saja karena memang dia pun tidak menyadarinya. Rambutnya morat-marit kondenya terlepas dan rambut yang panjang itu awut-awutan, namun hal ini sama sekali tidak mengurangi kecantikannya kalau tak dapat dikatakan bahkan menambah keaslian wajah yang amat jelita itu. Bun Hou sendiri masih berjuang dengan diri sendiri, karena setelah dia berdiam diri duduk di lantai, dia merasa tubuhnya seperti dibakar dan keadaannya malah makin menderita lagi.
Mendengar suara rintihan dan isak tangis tertahan dari In Hong, Bun Hou membuka mata dan mengangkat muka memandang. Dia melihat betapa In Hong rebah terlentang, dadanya agak diangkat dan terengah-engah, kedua tangan menutupi muka dan gadis itu jelas kelihatan tersiksa sekali. Dia tidak tahan untuk mengawasi saja dan Bun Hou bangkit berdiri, terhuyung menghampiri pembaringan itu, lalu berdiri di dekat pembaringan sambil memandang gadis itu dengan perasaan kasihan sekali. Hong Moi, Hong Moi. Perasaan kasihan mempunyai daya yang kuat sekali mendorong berahi. Kini Bun Hou yang sudah tidak kuat lagi dan dia lalu memeluk In Hong. Gadis itu pun otomatis menggerakkan kedua lengan memeluknya. Bun Hou mendekatkan muka, seperti orang mabok dia berada di antara sadar dan tidak dan akhirnya dorongan nafsu membuat pertahanannya bobol dan dia mencium mulut darah itu. Begitu bibir mereka saling bertemu, naluri kewanitaan In Hong bangkit dan untuk sekilat cepatnya dia sadar. Dia menjerit dan cepat mendorong dada Bun Hou, lalu bangkit dan kepalanya bergoyang-goyang. Tidak. Jangan, Hou Ko. Tidak boleh, teriaknya. Hong Moi, aku tidak tahan lagi. Hong Moi. Bun Hou kembali hendak merangkul, akan tetapi untuk kedua kalinya In Hong mendorong dadanya sehingga Bun Hou terjengkang dan jatuh dari atas pembaringan, berdebuk ke atas lantai seperti orang yang sama sekali tidak memiliki kepandaian atau tenaga. Hou Ko. Melihat pemuda itu terbanting jatuh, In Hong cepat turun dan berlutut. Kau tidak apa-apa? Dengan mulut mengigau seperti orang mabok Bun Hou kembali memeluknya. Sejenak In Hong membiarkan pemuda itu memeluknya, akan tetapi ketika Bun Hou hendak menciumnya, darah ini sekuat tenaga menekan gairahnya sendiri dan dia memalingkan muka. Hou Koko, kau begitu kuat, kenapa sekarang berbalik menjadi lemah? Koko, kita tidak boleh, kita harus mempertahankan sekuat tenaga. Hong Moi. Maafkan, aku, Koko, In Hong meronta dan melepaskan pelukan pemuda itu, kemudian dia menjauhkan diri. Bun Hou menjambak rambutnya sendiri. Apa yang kulakukan tadi? Kau benar, Hong Moi, lebih baik mati daripada tunduk kepada mereka. Untung bagi Bun Hou bahwa In Hong pada saat terakhir itu disadarkan oleh naluri kewanitaannya yang sejak kecil memang jauh daripada penghambaan nafsu berahi sehingga darah itu menolak ketika pemuda ini sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan untung bagi In Hong bahwa tadi, ketika darah ini memuncak nafsunya sehingga dia tidak sadar, Bun Hou yang masih ingat dan yang menyadarkannya. Dengan demikian, tidak sampai terjadi perjinahan atau hubungan kelamin seperti yang diharapkan oleh dua orang suami istri di luar tempat tahanan itu dan oleh Hek Isian Kou yang tidak ikut mengintai karena tokoh ini sama sekali tidak cabul seperti mereka. Sungguh pun di waktu mudanya Hek Isian Kou juga tidak dapat menahan godaan nafsu sehingga sebagai pendeta dia melakukan perjinahan dengan mendiang Hua Cinjin dan hidup seperti suami istri tidak sah saja dengan pendeta itu. Waktu itu hampir tengah malam. Pengaruh obat perangsang sudah mencapai puncaknya sehingga kedua orang muda itu mengerang dan menggeliat-geliat di tempat masing-masing. In Hong di atas pembaringan dan Bun Hou di atas lantai. In Hong sudah hampir telanjang dan darah ini merosot turun dari pembaringan, tidak kuat lagi berdiri dan dengan merangkak dia menghampiri Bun Hou. Tangannya meraba-raba karena matanya terpejam dan dia hanya dapat menghampiri karena mendengar suara rintihan Bun Hou saja. Koko. Hong Moi. Mereka otomatis saling berdekapan dan kini adalah In Hong yang mendahului, mencium atau lebih tepat merapatkan mukanya dengan muka Bun Hou karena dorongan hati hendak membelai pemuda itu dan merapatkan tubuhnya sedekat mungkin. Bun Hou tidak tahan, lalu dia mencium mulut In Hong. Hanya satu kali saja mereka berciuman sampai napas mereka hampir putus, lalu Bun Hou cepat merenggut dirinya lepas. Hong Moi, hanya ini satu-satunya jalan, maafkan aku. Tangannya bergerak dan menotok tengkuk In Hong. Karena dia sudah hampir pingsan, maka tentu saja totokannya tidak tepat dan In Hong mengeluh, terkulai. Begitu melihat darah itu terkulai, Bun Hou bangkit, terhuyung menjauhi dan roboh dalam keadaan setengah pingsan pula. Terkutuk. Keparat. Suami istri di luar tempat tahanan itu menyumpah-nyumpah karena kecewa. Mereka telah menanggung resiko dimarahi oleh kakek dan nenek iblis itu hanya karena mereka mempunyai kesukaan yang luar biasa, yaitu menonton kecabulan. Dan kini, setelah mereka berhasil meracuni dua orang muda itu, ternyata mereka gagal.
Hampir pada umumnya manusia memiliki kesukaan yang sama atau mirip dengan kesukaan Angbin Chiu-kui dan Choa Tok Sian Lee. Hal ini dapat kita selidiki sendiri karena merupakan kenyataan. Hampir semua orang, secara berbeda tentunya, ada yang terang-terangan, ada pula yang sembunyi-sembunyi, ada yang kasar, ada pula yang halus, suka menonton berlangsungnya kecabulan, baik itu berupa tontonan atau mendengar penuturan orang maupun membaca. Kalau toh ada yang menyangkal, penyangkalan itu timbul dari penekanan kemauan yang didasari oleh pengetahuan bahwa hal itu adalah tidak baik, maka terjadilah penyangkalan bahwa dia tidak suka melihat atau mendengar itu. Namun kenyataannya, rasa suka itu ada. Dicobanya dilenyapkan dengan keyakinan atas dasar pelajaran, kesusilaan, agama dan lain-lain bahwa hal itu tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Namun, cara demikian tidak akan melenyapkan kesukaan itu. Seperti api, kesukaan itu belum padam. Hanya ditutup saja. Bersembunyi di balik pelajaran-pelajaran tentang kesusilaan dan sebagainya tidak akan ada gunanya. Lari dari kenyataan ini tidak ada gunanya. Yang penting adalah menghadapinya sebagai suatu kenyataan. Menghadapinya, mendekatinya dan memandangnya penuh kewaspadaan. Pandangan penuh kewaspadaan tanpa mencelanya, tanpa menerima atau menolaknya, akan menimbulkan pengertian akan segala hal ihwal mengenai kesukaan aneh ini. Dari manakah timbulnya rasa suka melihat kecabulan? Sesungguhnya, kecabulan bukan berada di luar diri kita. Tidak ada kecabulan dalam hubungan kelamin, seks. Cabulkah kalau kita melihat binatang, terutama yang kecil sedang mengadakan hubungan kelamin? Kiranya tidak. Akan tetapi mengapa kalau melihat binatang yang besar, terutama manusia, melakukan hubungan seks, lalu timbul istilah cabul? Barangkali karena melihat binatang besar terutama manusia melakukan hubungan seks mempunyai daya rangsang yang merangsang gairah dan nafsu berahi kita. Inilah sebabnya mengapa timbul istilah cabul. Yaitu pemandangan yang merangsang gairah nafsu berahi dianggap cabul. Padahal, tidak ada peristiwa apapun di dunia ini yang merangsang gairah nafsu berahi. Hubungan seks adalah sesuatu yang wajar dan sama sekali tidak merangsang gairah nafsu berahi. Yang merangsang adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kitalah yang menambah penglihatan itu dengan bayangan-bayangan yang mendatangkan kenikmatan lahir batin kita, mengenang kembali semua pengalaman seks kita, atau bagi yang belum pernah mengalaminya secara badaniah, tentu membayangkan pengalaman yang pernah dibacanya, dilihatnya, atau didengarnya dari orang lain. Permainan pikiran kita sendiri itulah yang merangsang dan membangkitkan gairah berahi kita sendiri. Dan bagi orang-orang seperti Angbin Chiu-kui dan Choa Tok Sian Lee, perbuatan menonton kecabulan itu yang menimbulkan semacam kenikmatan tertentu, menjadi suatu kebiasaan yang telah mencandu sehingga sukar untuk dihentikan kembali dan telah menjadi sesuatu yang dicari-cari. Kenyataan itu hanya dapat terlihat oleh siapa saja yang mau membuka mata mempelajari dan mengenal diri pribadi, sehingga akan tampaklah bahwa segala hal yang oleh umum dianggap yang buruk-buruk, seperti kecabulan, kemaksiatan, kepalsuan, kemunafikan, kemarahan, kebencian, iri hati dan segalanya itu tidak terletak di tempat jauh di luar kita, melainkan terletak di dalam diri kita sendiri. Dan semua itu pasti timbul karena kita selalu mengejar kesenangan dalam bentuk apapun juga, kesenangan lahir maupun kesenangan batin. Pengejaran kesenangan menjadi sumber daripada semua kesengsaraan hidup yang timbul karena pertentangan dan kedukaan. Bukan kesenangan yang merusak hidup, melainkan pengejaran kesenangan. In Hong rebah pingsan di atas lantai, sedangkan Bun Hou juga sudah setengah pingsan. Karena inilah maka mereka berdua tidak mendengar suara apa-apa, bahkan tidak melihat ketika lantai di sudut belakang kamar itu dibobol dari bawah dan tak lama kemudian muncullah sebuah kepala orang. Kepala seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Leong Sikui. Seperti kita ketahui, gadis murid Hek Isian Kou ini telah diselamatkan oleh Bun Hou ketika dia hampir diperkosa oleh Angbin Chiu-kui dan gadis ini selain merasa utang budi, juga gadis itu sekaligus jatuh cinta kepada pemuda itu. Apalagi ketika pemuda itu, yang telah dikurung dan diancam keselamatannya, namun masih juga membelanya di depan subonya, benar-benar membuat hati gadis ini jatuh. Diam-diam dia mengambil keputusan nekat untuk menolong pemuda itu. Kini terbuka matanya betapa demi untuk memuaskan nafsu dendam dan sakit hatinya, subonya tidak segan-segan untuk bersekutu dengan manusia-manusia iblis. Dia harus menyelamatkan Bun Hou, dia harus membebaskan putra ketua Qin Lingpai yang gagah perkasa itu, kalau perlu dengan taruhan nyawanya.
Hatinya makin kagum, akan tetapi juga iri sekali melihat betapa pemuda yang gagah perkasa itu telah mengorbankan dirinya, menyerah untuk menebus Yap In Hong yang dibebaskan. Kemudian, dia pun iri kepada In Hong yang ternyata juga merupakan seorang gadis yang amat gagah, yang datang kembali dengan nekat untuk membebaskan pemuda itu. Dia merasa iri karena dia dapat menduga bahwa tentu ada hubungan cinta kasih antara pemuda dan dara itu. Namun, rasa cemburu dan iri hati ini tidak menghentikan tekadnya untuk menolong Bun Hou dengan cara apapun juga. Ketika dia melihat bahwa yang menjaga kamar tahanan adalah Ang Bin Chiu Kui dan istrinya, dan betapa Chia Bun Hou serta Yap In Hong dimasukkan dalam kamar tahanan tanpa dibelenggu dan bebas, timbullah harapannya. Asal saja dia dapat mengeluarkan mereka itu dari dalam kurungan, tentu dua orang yang memiliki kesaktian luar biasa itu akan mampu membebaskan diri, atau lebih penting baginya, asal Bun Hou dapat keluar dari kurungan, tentu pemuda itu akan dapat melarikan diri. Demikianlah. Karena kebetulan sekali kamar yang ia dapat sebagai tamu lembah naga itu berdekatan dengan kamar tahanan, sore-sore dia telah menutup diri di dalam kamarnya, memberi alasan bahwa dia merasa tidak sehat, dan diam-diam dia telah menyelundupkan sebuah cangkul ke dalam kamarnya. Mulailah dia menggali lantai kamarnya, membuat terowongan di dalam tanah menuju ke kamar tahanan. Dia bekerja keras sampai kedua tangannya lecet-lecet berdarah, namun tidak pernah dia berhenti sebentar pun. Dengan penuh semangat dia terus menggali dan akhirnya, lewat tengah malam, dia dapat menembus kamar tahanan dan muncul di dalam kamar itu di waktu In Hong masih pingsan dan Bun Hou dalam keadaan setengah sadar karena saat itu pengaruh racun perangsang sudah mencapai puncak kekuatannya yang hampir tak tertahan olehnya. Baiknya In Hong telah menggeletak pingsan, kalau tidak entah apa yang akan terjadi antara dia dan gadis itu. Leong Sikui yang sudah berhasil masuk ke kamar itu, ketika melihat Bun Hou menggeletak seperti orang yang tak bernyawa lagi, segera meloncat mendekati dan berlutut di dekat pemuda itu, memeriksa dan legalah hatinya ketika melihat Bun Hou ternyata masih bernapas. Bahkan bibirnya bergerak-gerak mengeluarkan suara lemah yang tak dimengertinya karena pada saat itu hati Sikui tegang bukan main, khawatir kalau perbuatannya diketahui penjaga sebelum dia berhasil membebaskan Bun Hou. Dihalangi oleh orang-orang berkepandaian tinggi di tempat itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia tidak tahu akan apa yang dilakukan oleh suami istri majikan Padang Bangkai itu, maka dia bingung melihat Bun Hou yang siang tadi masih sehat kini menggeletak di lantai dalam keadaan seperti orang yang tidak sadar. Juga dia melihat In Hong pingsan. Tadinya memang dia berniat untuk membebaskan mereka berdua, karena dengan adanya mereka berdua yang berilmu tinggi, kesempatan atau harapan untuk lolos lebih banyak lagi. Kini, melihat keadaan Bun Hou setengah pingsan dan gadis perkasa itu malah pingsan sama sekali, Sikui menjadi bingung, akan tetapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan Bun Hou saja. Cepat dia mendukung tubuh Bun Hou dan membawanya masuk ke dalam lubang terowongan yang dibuatnya. Biarpun tidak mudah membawa Bun Hou yang merangkulnya, dan yang mengelus rambutnya, mendekapnya dan kadang-kadang mencium pipi dan lehernya seperti orang mabok itu, namun akhirnya berhasil jugalah Sikui membawa pemuda itu keluar dari lubang terowongan dan tiba di dalam kamarnya. Tai Hiap. Sikui terkejut sekali karena kini Bun Hou membuka matanya yang merah dan pemuda itu langsung merangkul dan menciumi bibirnya dengan penuh nafsu. Sikui telah lama merindukan seorang pria yang akan memeluk dan menciumi seperti itu, maka kekagetan dan perlawanannya hanya sebentar saja, dan tak lama kemudian dia balas memeluk dan balas menciumi, tidak kalah hebatnya dengan orang yang terpengaruh obat perangsang. Keduanya lalu terguling di atas pembaringan Sikui dan mereka melupakan segala-galanya. Kalau tadi Bun Hou masih tidak melanggar keyakinannya dan dapat bertahan sehingga dia tidak melakukan hubungan dengan In Hong seperti yang dikehendaki oleh mereka yang sengaja meracuninya, adalah karena di pihak In Hong masih ada penolakan dan memang di lubuk hati Bun Hou, dia sama sekali tidak melakukan sesuatu yang tidak patut terhadap dara yang dicintainya itu. Akan tetapi sekali ini, selagi pengaruh obat perangsang itu memuncak dan sepenuhnya menguasainya, dia mendapat pelayanan dari Sikui. Bahkan gadis itu lebih hebat merayunya seperti orang mabok pula, maka tentu tidak ada lagi yang menahan Bun Hou dan Sikui. Berlangsunglah hubungan kelamin seperti yang dikehendaki oleh Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li, hanya bedanya, putra ketua Chin Ling Pai itu tidak melakukannya dengan In Hong, melainkan dengan murid Hek Isian Kou.
Pada saat itu, Bun Hou sudah lupa segala-galanya, hampir tidak sadar sama sekali dan yang ada hanyalah keinginan untuk memenuhi desakan nafsu berahinya yang bernyala-nyala itu. Andai kata Si Kui menolaknya seperti yang dilakukan oleh In Hong tadi, tentu sedikit sisa kesadaran yang masih membekas itu cukup untuk membuat pemuda ini sadar dan menghentikan perbuatannya. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Si Kui yang sudah jatuh hati benar-benar itu dan yang maklum bahwa perbuatannya menolong pemuda itu merupakan permainan yang mempertaruhkan nyawa, ingin dalam saat terakhir dan kesempatan selagi dia masih hidup itu untuk menyerahkan jiwa dan raganya kepada pemuda yang dikagumi dan dicinta ini. Terjadilah hubungan dan bagaikan sebuah gunung berapi yang penuh dengan api dan uap, meledaklah Bun Hou. Menjelang pagi, barulah dia sadar karena pengaruh racun perangsang itu menipis. Begitu dia sadar dan melihat bahwa dia memeluk tubuh Si Kui yang memandangnya dengan penuh kemesraan, pemuda ini terkejut bukan main, terkejut karena dia tahu apa yang telah terjadi. Sambil berteriak nyaring pemuda ini yang tadi bangkit duduk, terguling dan roboh pingsan. Penyesalan yang amat hebat, ditambah rasa kaget yang luar biasa besarnya, dan pemborosan tenaga yang didorong oleh racun, ketegangan-ketegangan yang dideritanya sejak dia menghadapi In Hong dalam keadaan keracunan, pengerahan tenaga kemauan yang amat hebat ketika dia menekan dorongan nafsu bersama In Hong. Semua itu menghantamnya di sebelah dalam sehingga dia roboh pingsan. Hahaha. Sungguh hebat bukan main. Tiba-tiba terdengar suara tertawa Ang Bin Chiu Kui di luar jendela kamar itu. Si Kui yang tadinya terlena oleh kepuasan hasrat yang terpenuhi, yang makin menebal rasa kasih sayangnya kepada pemuda itu yang kini dianggapnya sebagai miliknya dan yang memilikinya, sebagai suaminya walaupun tidak secara sah, kini seperti disiram air dingin. Dia sadar akan semua yang telah terjadi. Dia tidak menyesal, hanya khawatir karena dia telah ketahuan dan akan celakalah Bun Hou. Dengan cepat dia melompat dan kembali terdengar suara Ang Bin Chiu Kui di luar jendela. Liong Si Kui, engkau sungguh hebat. Akan tetapi sayang, dia keburu pingsan. Biarlah aku yang akan memuaskan dirimu, manis. Bukalah jendela ini, biarkan aku masuk. Si Kui menyambar pakaiannya, memakai pakaian itu secepatnya dan segera disambarnya Siang Kiam di atas mejanya dan dicabutnya sepasang pedang itu lalu menghadapi jendela dengan beringas, siap untuk mengadu nyawa dengan Ang Bin Chiu Kui. Hahaha, tenanglah, manis. Aku datang untuk menonton pertunjukan menarik yang berlangsung di dalam kamar ini tadi, sungguh asyik sekali, dan kau membangkitkan gairahku. Bukalah jendela ini, manis dan mari kita bermain-main sebentar. Atau kau lebih suka kalau aku pergi kepada Hek Isian Kou dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini? Si Kui yang sudah siap menerjang keluar jendela itu menjadi terkejut. Maklumlah dia bahwa kalau sampai setan arak ini yang melapor kepada gurunya, nyawanya tidak tertolong lagi, demikian pula nyawa Bun Hou. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk mendahului laporan orang lain, apalagi laporan Ang Bin Chiu Kui yang tentu akan memberi bumbu-bumbu lain yang lebih memanaskan hati Subonya lagi. Memang, kalau dia menuruti kehendak Ang Bin Chiu Kui, boleh jadi peristiwa antara dia dan Bun Hou tadi akan tertutup, akan tetapi, lebih baik dia mati saja daripada harus menuruti permintaan Ang Bin Chiu Kui. Pula, setelah kini keadaannya sama sekali berubah daripada keadaan asyik masuk seperti tadi, darah ini sadar pula bahwa adanya Bun Hou tadi melakukan perbuatan seperti itu adalah karena pemuda itu berada dalam keadaan tidak sadar, seperti orang mabok. Kini mengertilah dia bahwa pemuda itu tentu terkena bius, terkena racun yang menyebabkan pemuda itu mudah saja melakukan perbuatan tadi bersama dia. Dia dapat menduga kini mengapa dia mendapatkan diri Bun Hou menggeletak hampir tidak sadar dengan tubuh panas dan sikap begitu hangat, merangkul dan hendak menciuminya, dan mengerti pula dia mengapa In Hong juga pingsan. Kiranya mereka berdua itu telah diberi racun, dan siapa lagi yang memberi racun kalau tidak suami istri padang bangkai yang terkenal sebagai ahli-ahli tentang racun itu? Dia teringat akan pengalamannya sendiri ketika hampir diperkosa oleh Ang Bin Chiu Kui. Dia pun diberi minum arak dan segera dia diserang oleh racun perangsang yang amat hebat sehingga hampir-hampir saja dia menyerahkan diri secara sukarela kepada setan itu. Aku harus cepat melapor kepada Subo, pikirnya dan darah itu cepat meloncat, bukan ke jendela melainkan ke pintu yang didorongnya terbuka dan cepat dia melarikan diri ke kamar Subonya. Dia terpaksa meninggalkan Bun Hou, karena dia maklum bahwa melarikan diri sendiri saja belum tentu dia selamat,
apalagi kalau harus membawa tubuh Bun Hou. Lebih baik dia cepat pergi ke Subonya dan minta tolong Subonya. Siapa tahu kalau dia sudah memberitahu Subonya akan semua hal dengan terus terang, Subonya suka menolong Bun Hou dan suka mengakuinya sebagai mantu. Subo. Subo, tolonglah Tecu, Subo, katanya sambil mengetuk pintu itu dengan kuat. Daun pintu terpentang lebar dan Hek Isian Kou telah berdiri di ambang pintu sambil memegang pedang hitamnya. Alisnya berkerut ketika dia melihat muridnya berdiri di situ dengan muka pucat sekali dan dengan siang kiam di kedua tangan. Si Kui, apakah yang terjadi? Tanyanya dan dia membiarkan muridnya memasuki kamarnya. Dia menjenguk keluar dan karena tidak melihat siapapun juga di luar, tokoh itu lalu menutupkan kembali pintu kamarnya. Tiba-tiba si Kui menjatuhkan dirinya berlutut di depan gurunya sambil menangis. Gurunya adalah satu-satunya orang yang selama ini dianggap sahabat, guru, juga orang tua. Sekarang, dalam keadaan seperti ini, terancam bahaya hebat, bukan hanya untuk dia, terutama untuk Bun Hou, tidak ada orang lain kecuali gurunya ini yang dapat diharapkan untuk menolongnya dan menolong Bun Hou. Subo, sebelumnya harap Subo mengampunkan dosa Tecu. Si Kui, jangan seperti anak kecil. Katakan apa yang telah terjadi, gurunya membentak. Subo, Tecu telah jatuh cinta, semenjak Tecu diselamatkan oleh Bun Hou putra ketua Qin Ling Pai, ketika Tecu akan diperkosa oleh Angbin Chiu Kui, Tecu telah jatuh cinta kepada putra ketua Qin Ling Pai itu. Gurunya mengerutkan alisnya. Memang kalau begitu mengapa engkau menangis? Gadis itu mengangkat muka, memandang wajah Subonya dengan penuh harapan. Jadi Subo setuju. Dia seorang pemuda yang tinggi ilmunya, putra ketua Qin Ling Pai, kalau memang dia cinta padamu, kenapa aku tidak setuju? Sayangnya, dia berada di pihak lawan. Ah, terima kasih, Subo. Si Kui berseru girang dan memberi hormat. Sesungguhnya, Tecu telah menjadi istrinya. Tiba-tiba saja wajah tokoh itu menjadi merah sekali dan matanya mengeluarkan sinar marah. Apa? Jadi kalau begitu benar laporan Angbin Chiu Kui, bentak gurunya. Ah, tidak. Tidak, Subo. Bukankah Subo sendiri sudah tahu, juga Hekiat Molilo Qianwei, bahwa Tecu masih perawan? Akan tetapi malam tadi. Malam tadi mengapa? Hayo katakan. Malam tadi, lewat tengah malam Tecu telah menjadi istrinya. Apa maksudmu? Pemuda itu berada di dalam kamar tahanan bersama In Hong, dan dia teringat akan minuman yang diberi racun perangsang oleh Choa Tok Sian Li, maka timbul kecurigaannya. Si Kui. Dia membentak. Ceritakan, apa yang terjadi? Dengan suara terputus-putus si Kui lalu menceritakan betapa dia telah membuat jalan terowongan dari kamarnya ke dalam kamar tahanan, dan berhasil menolong Bun Hou keluar dari kamar tahanan memasuki kamarnya sendiri. Akan tetapi, Subo, ketika tiba di kamar Tecu, dia seperti mabok atau terbius, dan dia merayu. Ah, Tecu cinta padanya, Subo. Tecu tidak mampu menolongnya dan Tecu menyerahkan diri kepada Chia Bun Hou. Kemudian pagi tadi, muncul di luar jendela kamar Tecu, si keparat Angbin Chiu Kui. Dia ternyata telah melihat peristiwa itu dan dia menuntut agar Tecu suka menyerahkan diri kepadanya. Tecu tidak sudi dan Tecu lari ke sini, Tecu menyerahkan nyawa Tecu ke tangan Subo. Des! Tubuh si Kui terlempar oleh tendangan gurunya. Muka gurunya sebentar pucat sebentar merah dan hati tokoh ini terasa panas dingin karena terjadi perang di dalam perasaan hatinya. Ada perasaan marah yang amat hebat mendengar penuturan muridnya itu yang telah menyerahkan diri begitu saja dengan amat mudahnya kepada seorang pria, dan biarpun pria itu adalah seorang pemuda yang harus dia akui pilihan, akan tetapi pemuda itu betapapun adalah seorang lawan, atau yang berada di pihak lawan. Akan tetapi di lain pihak, hatinya juga terharu karena dia telah menganggap si Kui sebagai putrinya sendiri dan sesungguhnya ada pertalian batin yang kuat antara dia dan gadis itu. Sekarang dia tahu bahwa kalau tidak dia lindungi, nyawa darah itu berada dalam ancaman bahaya hebat. Murid murtad, engkau hanya akan mencelakakan gurumu saja. Harap Subo sudi mengampuni Tecu, kata pula si Kui. Tecu bersedia untuk mati di tangan Subo, untuk menebus kesalahan dan dosa besar Tecu, akan tetapi, Tecu mohon dengan sangat, mengingat akan hubungan antara kita sebagai guru dan murid, dan sebagai orang tua dan anak,
Tecu mohon sukalah Subo menolong dan menyelamatkan Chia Bun Hou. Tecu sungguh cinta kepadanya, Subo, Tecu mencintanya, melebihi nyawa Tecu sendiri. Dan murid ini menangis lagi, menangis dengan penuh kesedihan. Sepasang mata Hek Isiankou menjadi basah ketika dia mendengar dan melihat keadaan muridnya itu. Teringatlah dia ketika dia dahulu bermain cinta dengan Hua Hua Qingjin dan dia pun amat mencinta Hua Hua Qingjin. Adanya dia tidak menjadi istri yang sah dari Hua Hua Qingjin adalah karena sebagai pendeta-pendeta, tentu saja mereka tidak dapat menikah. Namun rasa cinta di hatinya terhadap Hua Hua Qingjin amat mendalam sehingga mereka berdua itu seperti suami istri saja. Mereka saling setia dan tidak pernah mencinta orang lain sampai keduanya menjadi kakek dan nenek. Aku pun mencinta Hua Hua Qingjin melebihi nyawaku sendiri. Ah, Subo, ampunkan Tecu, Tecu telah mengecewakan hati Subo, kembali si Kui meratap dengan suara pilu. Tecu rela mati di depan kaki Subo, akan tetapi kalau Subo sudi menyelamatkan Chia Bun Hou, biarlah roh Tecu akan selalu membantu Subo. Bocah yang bodoh. Mana mungkin menyelamatkan nyawa pemuda itu? Apa kau kira kita dapat menghadapi Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko? Tentang pemuda itu, tak perlu kita ributkan, yang penting, lekaslah kau pergi dari sini. Sekarang juga. Akan tetapi, Subo. Tutup mulut. Tidak ada tapi lagi. Pergilah kau dari sini dan selamanya jangan kau memperlihatkan muka kepadaku. Subo. Aku tidak mempunyai murid macammu. Pergi. Hek Isiankou membentak dan mengusir. Si Kui terisak, akan tetapi terpaksa dia bangkit dan pergi dari kamar itu, diikuti oleh Hek Isiankou yang kini basah kedua matanya. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.